Saudara-saudara, Shalom. Saya sungguh senang bisa hadir di tengah jemaat ini dan saya sangat merasakan diberkati juga lewat perjumpaan dan juga percakapan dengan saudara-saudara majelis jemaat dan juga hamba Tuhan, serta juga dalam perjumpaan kita di dalam ibadah ini lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan saya lakukan. Saudara, saya juga membawa salam yang hangat dari keluarga besar SCT Amanat Agung bagi saudara sekalian. Dan saya senang bisa langsung menyampaikan rasa terima kasih saya sudah menerima satu mahasiswa praktek dari SCT Amanat Agung selama 2 bulan, Intan. Sudah datang dan diterima dengan sangat baik di jemaat ini. Terima kasih sudah ikut membimbing dan membentuk mahasiswa ini untuk dia nantinya menjadi hamba Tuhan yang baik setelah lulus nanti. Saudara, saya bersyukur sekali untuk kesempatan bisa berjumpa ini dan saudara terus doakan agar dari SCT Amanat Agung ini lahirlah hamba-hamba Tuhan yang baik yang siap Tuhan utus kemanapun mereka akan ditempatkan. Satu lagi, Pendeta Ponco ini juga pernah studi di SCT Amanat Agung dan beliau waktu itu studi untuk program Magister Ministry. Senang sekali bisa bersama Pak Ponco beberapa waktu yang lalu di dalam studinya di SCT Amanat Agung. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini dengan tema Ku bersyukur atas berkat-Mu dari Mazmur 67. Mazmur nomor 67 saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membacakan dari terjemahan LAI-TB yang kedua, terjemahan baru yang terakhir, sehingga mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan terjemahan dari Alkitab yang saudara pegang. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala ujung bumi takut kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, kitab Mazmur ini adalah Alkitab atau bagian kitab yang paling sering dibuka dan dibaca oleh umat Tuhan sepanjang masa dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Sehingga biasanya kita juga sering sekali mendengar lagu-lagu itu digubah berdasarkan lirik-lirik yang tertulis di dalam kitab Mazmur, bukan? Bahkan kita sendiri juga memiliki ayat-ayat favorit yang sumbernya juga dari kitab Mazmur. Kalau saudara ingat ketika ada kalimat yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka saudara tahu bahwa alamat dari perkataan ini ada di Mazmur pasal 23. Kalau saudara mendengar perkataan gini, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu juga ada di Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 119 ayat 105. Atau kalau saudara mendengar bahwa Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu gitu. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia adalah sumber pertolongan kita. Itu ada di Mazmur 121. Wah, pasti masih banyak lagi kata-kata yang begitu indah, begitu luar biasa telah memberkati kita sepanjang hidup dari kitab Mazmur. Nah, saudara, di dalam Mazmur yang terdiri dari 150 nomor ini, karena dia lagu ya, maka disebut dengan nomor bukan pasal. Maka dalam hal ini kita tahu bahwa ada juga sebenarnya Mazmur-Mazmur yang kita tidak terlalu kenal gitu. Bahkan ketika dibacakan pun kita nggak tahu kalau tidak disebutkan alamatnya bahwa itu adalah bagian dari Mazmur. Dan salah satu yang tidak terkenal itu ya Mazmur 67 ini gitu ya. Jarang sekali orang merujuk Mazmur 67 dan bahkan karena tidak terkenal biasanya setelah baca pun kita juga lupa isinya apa. Bahkan secara akademis saudara-saudara, buku-buku tafsir itu tidak terlalu banyak yang membahas tentang Mazmur 67 ini. Kalaupun itu ada di dalam seri tafsir Mazmur, saudara-saudara, Mazmur 67 ini biasanya kayak sekali lewat aja gitu. 1-2 halaman kemudian masuk kepada Mazmur-Mazmur yang lain. Tapi Mazmur-Mazmur yang strong sekali ya dalam pengertian yang sangat
mudah dipahami atau didengar orang itu memiliki tafsir yang sangat panjang. Tercatat bahkan Martin Luther melewati keseluruhan isi Mazmur ini dalam seri tafsir Mazmur yang dia tulis itu. Dari sekian banyak penafsir dan pembaca Mazmur, saya menemukan John Stott, seorang hamba Tuhan berkebangsaan Inggris, itulah yang memberikan perhatian cukup banyak terhadap Mazmur 67. Hal ini mungkin karena Mazmur ini sering disebut sebagai missionary psalm. Mazmur misioner atau Mazmur misionaris. John Stott ini kan sangat kuat sekali di dalam pandangan tentang misi gitu ya. Jadi dia sangat meletakkan Mazmur ini, bahkan dia sebut sebagai salah satu Mazmur terfavoritnya dia gitu. Jadi dia katakan this is a very strong psalm katanya gitu kan. Sehingga tidak heran pada akhirnya Mazmur ini sebenarnya memiliki nuansa yang betul-betul bernilai misi yang sangat tinggi sekali. Selain di dalamnya bicara soal berkat-berkat yang luar biasa itu. Kalau saudara membaca Mazmur ini, ketika saudara mendengarkan saya membaca tadi atau saudara mengikuti baca, saudara akan merasakan betul bahwa setiap kalimat-kalimat itu kayaknya diulang lagi gitu ya. Kata bersyukur atau berkat itu berulang kali dituliskan, atau bersukacita, bersorak-sorai, memuji-muji, itu semuanya diulang terus gitu. Nah, maka ketika kita menemukan Mazmur ini, ketika dikatakan bahwa Mazmur ini itu adalah sangat kuat sekali dan bersifat misioner sekali, dan itu benar. Ada seorang penafsir bernama Alexander Maclaren, Alexander Maclaren, dia sangat indah sekali menyimpulkan isi Mazmur ini untuk memberikan kepada kita pengertian sebenarnya Mazmur ini ngomong apa gitu. Dia katakan Mazmur ini adalah Mazmur misioner. Itu dia katakan lagi, Mazmur misioner. Di mana seluruh isinya jelas berbicara tentang pengenalan akan Tuhan secara universal. Artinya seluruh bangsa, universal itu keseluruhan umat manusia di muka bumi ini. Mazmur ini memiliki gagasan yang sangat kuat bahwa gereja, perhatikan perkataan ini, bahwa gereja mempunyai berkat-berkatnya tersendiri yang berguna untuk menyatakan dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Mazmur ini memiliki kerinduan dengan intensitas yang sangat tinggi agar pujian kepada Allah dapat diserukan dari seluruh penjuru bumi. Sebab Allah telah mengirimkan sinar terangnya kepada seluruh umat manusia. Dan Tuhan Allah setelah secara khusus mempercayakan sebuah tugas kepada umatnya, yakni membawa terang itu menjadi semakin nyata ke seluruh penjuru bumi. Saudara, dari semua tafsir Mazmur 67 yang saya baca, perkataan dari Maclaren tentang kesimpulan yang dia dapatkan tentang Mazmur ini yang paling bagus sekali. Apa yang dia tuliskan yang saya gambarkan secara lengkap di dalam tulisan ini yang saudara baca ini ya. Ini merupakan sebuah berita yang kuat dan sangat luar biasa sekali dari Mazmur 67. Nah, itu sebabnya jika saudara membaca keseluruhan Mazmur ini, maka seluruh susunan baitnya, stanzanya atau baitnya karena dia berupa syair, itu mengarah pada kenyataan bahwa sebagai umat yang telah diberkati oleh Allah ini, maka sepatutnya lah kita memendarkan atau memancarkan berkat Allah yang kita miliki itu agar dapat juga dinikmati oleh seluruh umat di dunia ini sampai pada akhirnya mereka percaya kepada Allah yang menciptakan mereka melalui kita yang adalah umatnya. Nah, saudara perhatikan ya bagaimana dengan sangat cermat pemazmur ini menyusun lirik dalam bait-bait yang dituliskannya dengan pesan yang sangat kuat. Nah, di dalam penulisannya ini pemazmur secara khusus melakukan pengulangan yang tadi saya katakan. Secara berulang kali untuk menunjukkan dalam bait-bait itulah jantung dari mazmur ini untuk menunjukkan betapa kuatnya pesan yang sedang dia bawa kepada orang yang sedang menyanyikan mazmur ini. Perhatikan, saya tuliskan di dalam tabel ini kalau saudara lihat ya, ini adalah pengulangan-pengulangan yang paling kuat di dalam mazmur ini.
Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 67 ayat yang kedua, dan saya tambahkan juga ayat yang ketiga supaya lengkap, itu berulang di Mazmur 67 ayat 8. Jadi dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Dia menyinari kita dengan wajahnya supaya jalanmu dikenal di bumi dan seterusnya. Nanti di ayat ke-8 kata kiranya itu muncul lagi. Kiranya Allah tetap memberkati kita. Frasa kiranya dan memberkati itu berulang keluar lagi. Untuk meneguhkan apa yang dia tuliskan di awal syairnya. Agar segala ujung bumi takut kepadanya. Kalau di bawah, kalau di Mazmur 67 ayat 2 dan 3 itu, dan karya keselamatanmu itu dinyatakan di antara segala bangsa. Kalau ini pakai ujung bumi, lah ini pakai segala bangsa. Lalu pengulangan yang kedua itu yang sangat kuat muncul di Mazmur 67 ayat yang keempat dan Mazmur 67 ayat yang keenam. Ini kata-katanya malah persis kecuali kata bersyukur yang kemudian diganti dengan kata memuji. Tapi secara esensi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu maksudnya sama saudara-saudara. Bersyukur dan memuji itu memiliki identik kata yang sangat kuat sekali. Sehingga di sana dikatakan kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Di ayat yang ke-6 kata-katanya sama. Kiranya bangsa-bangsa memuji engkau ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji kepadamu. Saudara, jika dilihat dari strukturnya, maka Mazmur ini sebenarnya terdiri dari 3 stanza, 3 bait nyanyian. Nah, di bagian bait yang pertama, kalau saudara lihat di sini bait yang pertama, pemazmur ini bicara tentang berkat Allah atas umat Israel. Dari mana kita tahu kan gak ada kata Israel di situ. Saudara perhatikan ya, pada ayat 2-3 dan kemudian ayat yang ke-8 ini, kata berkat itu berulang kali. Dan menariknya, perkataan berkat yang dipakai oleh pemazmur yang betul-betul akhirnya ini identik dengan berkat yang pernah diberikan oleh Allah kepada Israel yang sering kali disebut dengan Aaron blessing atau berkat Imam Harun yang tertulis dalam bilangan 6 ayat yang ke-24 sampai 26 yang seringkali kalimat ini dipakai oleh para pendeta ketika dia mengucapkan berkat di ujung ibadah. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, ketika menuliskan tentang berkat bagi bangsanya, bangsa Israel, pemazmur ini mengingat dengan jelas ucapan berkat yang pernah diterima oleh bangsa Israel melalui Musa dan Harun, bahwa Allah menyatakan berkat kepada bangsa Israel itu dengan cara Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Makanya di dalam Mazmur 67 ayat yang kedua tadi dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Dia menyinari kita dengan wajahnya. Dia mengambil bagian dari Aaron blessing ini, dari berkat Imam Harun ini untuk diletakkan di dalam syairnya. Maka para penafsir mengatakan berkat ini memang secara khusus dia bicara tentang berkat yang diturunkan terhadap umat Israel. Saudara, kalau saudara ingat dan saudara membaca dengan baik kapan berkat ini diturunkan kepada Israel dan dikatakan oleh Allah untuk dikatakan kepada bangsa Israel melalui Imam Harun. Saudara, berkat ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada saat Israel itu sedang dalam perjalanan panjang. Berputar-putar di padang gurun puluhan tahun, sekitar 40-an tahun. Dalam perjalanan di padang gurun itu menantikan waktu tiba di tanah perjanjian. Seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tapi kok lama banget gitu. Tidak sampai-sampai ke tanah perjanjian itu. Nah, saudara, ketika mereka di padang gurun itulah mereka mengalami begitu
begitu banyak masalah jatuh bangun dalam mereka mengenal Tuhannya gitu. Kadang mereka bisa marah kepada Tuhan gitu. Kadang mereka menuntut pemimpinnya yang bernama Musa itu, kenapa harus keluar dari Mesir? Di Mesir kami masih bisa makan dan minum enak. Di padang gurun ini kami kelaparan, kami kehausan. Dan Tuhan kemudian memberikan mana, Tuhan memberikan air kepada mereka untuk mengenyangkan mereka. Sepatu mereka tidak pernah rusak, baju mereka tidak pernah rusak. Semua diberikan oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan masih terus memimpin mereka. Tapi bangsa itu masih terus mengeluh. Sampai dikatakan satu kali Tuhan memusnahkan satu generasi dari bangsa itu karena terlalu memberontak kepada Allah. Saudara, berkat ini kemudian ya di tengah Allah melihat bangsa itu bergumul, jatuh dan bangun dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan meletakkan hukumnya, diberikan hukum. Kalau saudara membaca bilangan sebelum pasal 6 itu isinya tentang hukum Tuhan semua gitu. Nah lalu di tengah Tuhan memberikan hukum-hukum itulah, kemudian dia menyatakan berkat ini. Dan dia katakan kepada Musa supaya Musa menyampaikannya kepada Harun. Katakanlah kepada bangsa itu, pada bangsa Israel, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya. Saudara, dalam kepenatan hidup yang mereka rasakan, berkat itu diturunkan. Dan Allah berfirman kepada Musa agar menyampaikannya lewat Harun sebuah ucapan berkat yang begitu indah ini. Maka kemudian mengingat bagaimana kuatnya berkat ini diturunkan kepada Israel. Maka kemudian pemazmur ini mengutip bagian dari ucapan berkat Harun ini. Yang tertulis di ayat yang kedua B itu, kiranya dia menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, di dalam teologi Musa atau dari perkataan-perkataan Musa yang kemudian dilihat oleh para teolog itu sebagai perkataan-perkataan yang sangat luar biasa dan muncul sebagai teologi perjanjian lama yang begitu baik sekali. Nah, ketika Musa bicara tentang wajah Allah yang bersinar, itu adalah kontras dari wajah Allah yang murka. Jadi kontras antara wajah Allah yang bersinar dan wajah Allah yang murka itu ada di dalam percakapan Musa sepanjang masa bersama dengan bangsa itu. Wajah yang bersinar itu juga berarti keramahan dan kehangatan hubungan yang sangat personal sekali. Sebenarnya kita juga suka kok memakai ungkapan wajah yang bersinar. Misalnya kalau kita lihat lagi orang berseri-seri gitu ya, orang lagi senang hatinya, lagi sukacita. Kita bisa katakan, wah wajahmu tuh sampai bersinar-sinar gitu. Wajahmu itu bersinar karena bahagia. Itu menunjukkan bahwa wajah yang begitu ramah, begitu hangat dan terkait dengan hubungan secara personal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berkat di sini saudara-saudara, yakni berkat yang dikaitkan dengan wajah Allah yang menyinari. Ini merupakan sesuatu yang jauh melampaui apa yang selama ini umumnya dipahami oleh umat Israel dan bahkan oleh kita sekarang tentang berkat. Kita selalu berpikir bahwa berkat itu terutama berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, bersifat materi, atau yang bersifat yang menguntungkan secara fisik. Seperti kekayaan lah, terhindar dari sakit lah, kesulitan hidup lah. Jadi fokus kita ketika kita bicara soal berkat adalah tentang hal-hal seperti ini. Something yang relate kepada hal yang bersifat fisik. Tetapi di sini pemazmur bukan bicara tentang berkat dengan standar yang menurut dia rendah seperti yang dipahami oleh kebanyakan umat hari ini juga. Di mana berkat selalu diukur dari keuntungan materi yang seharusnya kita dapat kalau kita ikut Tuhan. Bahkan orang bisa mengatakan gini, kayak Tuhan itu gak sayang saya ya. Saya itu kayak gak diberkati gitu hidupnya. Susah gitu kayaknya hidupnya. Bahkan untuk keperluan yang sederhana pun kadang-kadang sulit untuk tercukupi. Udah doa berkali-kali minta Tuhan sembuhkan. Kok ya gak Tuhan sembuhkan penyakit ini gitu. Sampai saya capek rasanya. Dan terus menerus kita pikir bahwa kita menjadi orang yang tidak disayang Tuhan. Karena ada satu bagian dari hal yang kita minta secara fisik. Minta secara materi tidak didapatkan. Saudara, pemazmur bicara tentang berkat yang jauh melampaui fisik, jauh melampaui materi,
jauh melampaui kenyamanan yang secara fisik kita dapatkan ini. Dia bicara tentang berkat berupa kasih Allah yang besar kepada umatnya itu. Bicara tentang Allah yang memilih untuk tidak memurkai tetapi mengampuni. Kalau dikatakan bahwa wajah Allah bersinar, itu tandanya perkenanan Allah atas bangsa itu terjadi. Bahwa sesungguhnya Allah tidak memilih untuk tidak membinasakan, tetapi memilih untuk meramahi, mengampuni, mengasihi kita dengan kehangatan cintanya yang besar itu. Saudara, kepada umat yang dikasih itulah kemudian kita temukan bahwa sesungguhnya kondisi kita ini tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel di zaman itu. Sama seperti bangsa Israel, justru yang paling inti dari berkat yang sesungguhnya diberikan Allah kepada kita, yaitu tentang Dia yang mengasihi kita itu, yang menyelamatkan kita itu, kita tidak perhitungkan itu sebagai berkat. Karena kita pikir bahwa hal itu tidak terlalu terlihat secara nyata dalam kehidupan ini. Mungkin karena baik Israel maupun kita ini terlalu terkonsentrasi melihat berkat sebagai keuntungan hidup secara materi selama kita di dunia ini. Namun dari Mazmur ini yang menyadarkan kita bahwa berkat yang sesungguhnya itu ada ketika Allah menyinari kita dengan wajahnya dan tidak memilih untuk memurkai kita dan membinasakan kita. Itu artinya ketika Allah memilih untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan kita dari dosa, mengangkat kita dari lembah kebinasaan, menyediakan tempat di surga sana bersama dengan Dia selamanya. Dalam persekutuan yang indah tanpa batas waktu, semua disediakan, rumah Bapa disediakan, segala sesuatu telah disediakan bagimu. Bukankah itu adalah hal yang menunjukkan bahwa Allah berelasi dengan penuh anugerah dengan manusia ini? Dan itulah berkat yang sesungguhnya yang seharusnya dipahami, bahwa pada saat itu Allah telah menghadapkan wajahnya kepada kita dengan sinarnya yang memberkati kita. Maka saudara-saudara, dalam pandangannya terhadap teks ini kemudian ada seorang penafsir bernama James Montgomery Boyce. Dia menafsirkan teks ini dengan mengatakan, the more desirable blessing is that God would himself enter into a gracious personal relationship with his people. Ini adalah berkat yang lebih diinginkan dari apapun. Bahwa sesungguhnya Allah pada dirinya sendiri memasuki kehidupan hubungan yang sangat personal dan penuh anugerah dengan umatnya. Itulah berkatnya. Saudara, makin saudara tidak dekat dengan Tuhan, makin saudara jarang membaca Alkitab dan bahkan tidak tahu apa yang Tuhan sedang hiburkan, sedang Tuhan kuatkan kepadamu gitu. Saudara tidak suka berdoa, saudara tidak suka ibadat, saudara tidak suka untuk dibina, saudara tidak suka dimuridkan. Ya tentu aja saudara tidak merasa diberkati gitu. Karena sesungguhnya pada waktu hubungan personal kita terjalin dengan Tuhan ini, kita merasa begitu dekat dengan Dia. Kita bisa bicara kapan saja dan bahkan kita bisa mengeluhkan kesusahan hati kita. Lalu kemudian kita mengalami kekuatan dari Tuhan meskipun masalahnya masih ada, tapi perspektif, cara pikir, cara kita berespons sudah berbeda. Karena sesungguhnya Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita. Meskipun kesusahannya masih ada. Makanya Israel tetap di padang gurun, tapi berkat ini diturunkan kepada mereka. Personal relationship, gracious personal relationship. That is the real blessing. Itulah blessing yang sesungguhnya. Selanjutnya pada bait yang kedua saudara-saudara. Pemazmur ini berbicara tentang berkat Allah bagi bangsa-bangsa. Jadi tadi bagi umatnya, karena terhubung dengan Aaron blessing tadi ya, dengan berkat Harun itu tadi. Nah sekarang dia pada bait yang kedua dia bicara tentang berkat Allah bagi bangsa-bangsa. Yang kemudian dituliskannya dengan pernyataan senada di ayat 4 dan 6 itu, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, dan seterusnya itu tadi. Jadi pemazmur ini pada bagian ini bukan hanya bicara soal berkat kepada umat Allah saja. Tetapi pemazmur juga bicara tentang berkat bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Artinya kalau kita sekarang berkat yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan.
kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana bangsa-bangsa di dunia ini tahu tentang Allah? Dan bagaimana dia tahu bahwa kepada mereka juga tersedia berkat Allah bagi mereka? Bahwa berkat itu diberikan kepada segala suku bangsa. Jawabannya cuma satu dan tidak ada cara yang lain. Bangsa-bangsa lain itu dapat mengenal Allah hanya melalui umatnya. Jadi jika umat Allah tidak pernah merasa bahwa dirinya bertanggung jawab untuk menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang tidak percaya di luar sana, tidak merasa tertarik untuk berbicara dan mengabarkan kabar selamat kepada mereka, tidak pernah rindu membuat mereka juga mendengar kisah tentang Kristus yang menyelamatkan, ya tentu berkat itu seperti tersendat dan sendatannya itu ada di kita gitu. Kepada umat Allah ini. Karena kita jarang bersaksi. Bukan hanya jarang tapi tidak pernah bersaksi. Karena pada waktu kita bersaksi saudara-saudara, kesaksian kita itu menunjukkan kehadiran Allah di dalam diri kita. Yang orang lain lihat bahwa ternyata orang ini memang beda gitu. Bahwa ada sesuatu di dalam dirinya. Jadi saudara, ada sebuah pernyataan ya yang penting dikatakan oleh John Stott tentang hal ini. Dia mengatakan begini. Andai saja berkat Harun itu menjadi kenyataan dalam diri orang percaya katanya. Andai saja belas kasihan Tuhan nyata dirasakan oleh umat Tuhan. Andai saja Tuhan memberkati umatnya secara khusus dan menghadapkan wajahnya. Dan dirasakan dengan yakin sekali itu menyertai mereka. Bukankah bangsa-bangsa itu akan memiliki bukti nyata tentang keberadaan Tuhan dengan segala karyanya? Maka seharusnya melalui umat Tuhan inilah bangsa-bangsa itu mengetahui jalan keselamatannya. Serta mengalami sendiri bahwa memang benar Tuhan memerintah dan menuntun umatnya bagaikan seorang gembala. Jadi tidak mungkin Injil bisa terpancar gitu tanpa ada kesaksian dari umat Allah. Makanya pemazmur ini mengatakan pada bait yang kedua, hanya karena umat Allah yang bersaksi dan menyatakan kehadiran Allah pada dirinya, itulah yang membuat berkat itu tersalurkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, segala bangsa, segala suku bangsa di muka bumi ini. Nah, persoalannya adalah apakah kehidupan umat Allah ini, termasuk kehidupan saudara dan saya ini, benar-benar mencerminkan kehadiran Allah dan menyaksikannya kepada dunia. Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan, itu katanya Rasul Paulus, bukan? Jadi apakah orang-orang di luar sana setiap kali melihat kita, mereka merasakan ada yang berbeda dari orang yang mengenal Kristus ini. Sehingga mereka menjadi tertarik untuk mengenal Kristus oleh karena kita yang berinteraksi dengan mereka. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh John Stott dalam refleksinya. Dia katakan begini, hambatan terbesar untuk mengabarkan Injil kepada orang lain adalah gagalnya gereja memberikan bukti bahwa ada kuasa Allah di dalam diri orang percaya itu. Nah saudara, artinya jika cara hidup orang Kristen dan bukan orang Kristen sama aja gitu ya, tidak ada bedanya. Jadi bagaimana caranya kita bersaksi gitu. Kehidupan kita juga sama buruknya, sama bejatnya, sama bobroknya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun saudara setiap minggu datang beribadah, tapi tidak menunjukkan kesaksian akan kehadiran Kristus di dalam hidupmu, itu juga percuma. Karena berkat itu tersendat pada diri kita. Makanya pemazmur ini dengan begitu kuat mengatakan bahwa simbol kehadiran Allah di dalam diri umat Allah itu dengan cara mengatakan bahwa Tuhan Allah memberkatimu, yaitu dengan melalui dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dia memperkenan dirimu. Dia berelasi denganmu. Dia menyucikan hidupmu. Dia menyelamatkan hidupmu. Disitulah sebenarnya tanggung jawab kita menerima berkat Allah yang luar biasa ini untuk kita bagikan kepada dunia.
Saudara, pemazmur ini mengatakan bahwa berkat yang didapat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah sesungguhnya berasal dari orang-orang percaya ini. Itu sebabnya cara kita bersyukur akan berkat Allah itu adalah dengan menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Jadi bukan cuma bilang terima kasih Tuhan kau sudah memberkati saya. Terus apa gitu. Jadi cara bersyukur yang benar itu adalah ketika saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Rasa syukur kita itulah yang membuat orang lain mengenal jalan Tuhan dan anugerahnya yang menyelamatkan mereka sama seperti kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu isi dari bait yang kedua. Nah pada bait yang ketiga saudara-saudara, bagian terakhir dari bait pemazmur yang pemazmur tuliskan ini terdapat di ayat yang ketujuh ini dan dia katakan bahwa inilah satu-satunya bagian di mana pemazmur menuliskan dengan terang tentang berkat secara materi juga. Dan dia katakan begini, tanah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Saudara, beberapa penafsir menyebutkan diletakkan pada bait terakhir tentang berkat secara materi ini supaya berkat materi tidak menjadi tujuan utama bagi orang yang menantikan berkat Tuhan. Tetapi namanya berkat, Allah tidak menghilangkan unsur materi di dalam berkat yang dia nyatakan dan dia berikan kepada kita. Tanah itu sudah fisik, tanah memberikan hasilnya, memberikan berkat kepada kita. Tetapi tujuan Allah memberkati mereka secara materi tetap pada satu konsep pemikiran supaya mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain itu dapat memuji-muji Allah dan melihat betapa Allah adalah Allah yang menyediakan dan tidak membiarkan umatnya berkekurangan. Saudara, berkat materi bukan dipakai untuk memperkaya diri. Berkat itu diberikan kepada kita secara fisik kita rasakan, bukan untuk membuat kenyamanan diri saudara secara pribadi gitu. Tapi kalau berkat materi itu diberikan kepada kita, artinya kepada kita diberikan kuasa dan kekuatan untuk membagikan berkat itu juga kepada orang lain. Agar orang lain memuliakan Tuhan sama seperti kita memuliakan Dia. Agar orang lain menerima berkat Tuhan seperti halnya kita menerima berkatnya. Jadi intinya saudara-saudara, entahkah berkat yang berupa keselamatan yang merupakan inti dari berkat yang sesungguhnya, relasi personal dengan Tuhan atau juga berkat materi, seluruhnya itu dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan lewat kesaksian kita kepada bangsa-bangsa. Indah sekali Mazmur ini. Semoga setelah mendengarkan khotbah ini saudara gak pernah lupa Mazmur 67. Karena Mazmur ini akan terus mengingatkan kita apa artinya berkat yang perlu kita syukuri itu. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita pengertian yang jelas tentang apa artinya berkat Tuhan, diberkati Tuhan dan bagaimana kita mensyukurinya. Mari kita belajar untuk menjadi berkat ketika kita di rumah, di tempat kerja, di gereja atau dimanapun kita berada. Sesungguhnya saudara-saudara, kita harus memiliki pengertian tentang berkat itu secara benar. Supaya saudara tidak selalu terjebak pada tuntutan berkat secara materi atau secara fisik. Ingat, berkat bukan hanya bicara soal materi. Tetapi berkat itu utamanya harus kita alami dan syukuri. Yaitu berkat keselamatan diri kita dan relasi personal kita dengan Tuhan. Itulah yang menguatkanmu berjalan ketika kau bergumul. Itulah yang menguatkanmu dan menyadarkanmu bahwa engkau tetap dikasihi ketika kau sakit. Saudara, itu sebabnya mari kita belajar memahami bahwa tujuan dari berkat bukan supaya sekedar kita kaya, supaya kita aman, supaya kita enak, supaya kita nyaman. Itu sebabnya tujuan dari berkat adalah supaya banyak orang mengenal Tuhan melalui berkat yang kita terima. Saudara adalah orang yang dikasihi oleh Allah, umat Allah yang dicintai oleh Dia, ditebus dan diselamatkan. Dan Dia hadir dalam hidupmu secara personal. Mari kita bawa berkat itu kepada orang lain. Buktikan dari hidupmu bahwa engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin.